zaman dahulu, hiduplah para petani yang makmur di sebuah desa subur dan damai bernama Tambak Negara. Mereka hidup bersahabat dengan alam, bercocok tanam dengan hati yang tenang, dan tentunya sinyal belum ada. Ayo petani Tambak Negara, kita mulai pagi hari ini dengan penuh rasa semangat. Rezeki kita nggak bakal ketukar kalau kita nggak males-malesan. Nah bener tuh Pak Raka, hari ini saya panen singkong. Oh, sepanen sih panen. Tapi kalau nggak ada istirahat juga ya nggak bakal produktivitas. Kakak, kamu tuh ya tidur terus. Jangan-jangan kamu itu bukan petani, tapi penyembah bantal. Mbak jangan gitu dong, nanti Mas Jaka mau kerja beneran loh. Cih, dasar pemalas. Ladang mau dijadiin tempat tidur. Kalau semua orang kayak kamu, pasti babi hutan bisa nadi di tengah ladang. Asal bukan ajaran yang gak sih, gak apa-apa. Kalian ribet amat sih. Yang penting hari ini gak hujan. Jadi aku bisa tidur siang di bawah pohon pisang. Mantap. Ya udah, yang penting mah kita kerja aja. Terserah deh si Lintang sama Jaka mau tidur di mana. Yang penting kita kerja aja dulu nih biar ladang kita tumbuh terus sehat. Hari-hari berlalu dengan tawa dan canda, tapi seperti sinetron yang gak pernah habis episodenya, kedamaian pun tak bertahan lama. Sesuatu telah datang. Petang hari, langit mulai gelap, angin bertiup kencang, daun-daun gugur, suasana mencekam, suara babi hutan meraung dari kejauhan. Itu suara apa bagusan ya? Tenang, Kak, mungkin itu cuma angin. Jangan-jangan itu angin yang ditarik dua. Wah, angin, aku nggak siap jadi cemilan. Kakak, jangan bercanda deh. Serius tahu. Ada apa ini kok pada lari-lari sih? Kayaknya apa-apa. Itu tadi. Apa ada babi hutan? Babi? Sana. Bukan kaleng-kaleng. Kayaknya itu versi bosnya. Alah, kayaknya kalian cuma lihat tikus terus lebay bilang babi. Kalau cuma babi aku bisa hadepin. Oh oke, kayaknya beneran babi. Baiklah. Mending sekarang kita pulang ke rumah masing-masing dulu. Terus besok kita cek ladang kita keadaannya gimana. Yuk kita pulang dulu, yuk pulang. 2,000 years later. Wah, kayaknya si babi lapar banget ya. Real sih, kalau misalnya aku lagi lapar juga bisa ngamuk. Ini sih harus kita tindak lanjuti. Masa iya kita kalah sama babi? Kita ini petani, bukan pemeran figuran di film horor. Udah. Habis ini kita bikin jebakan tuh buat babi sialan. Kalian semua bantu aku. Ayo. Oke. Ayo. Nah, akhirnya selesai. Taruh daunnya, taruh. Wah, jebakannya keren, kayak dengan film ninja. Kayaknya aku lebih capek kayak gini ketimbang disuruh buat panen. Ini mah bukan jebakan, ini workout. Kakak, kamu malasan banget deh. Tapi bagus deh sekarang kamu mau ikut kerja. Laras, kamu terlalu lembut gak sih ke Jaka? Orang kayak dia tuh harusnya dibentak. Aku setuju sih sama Nari. Buat apa sih kalian mikirin tuh orang? Dapetin banget deh. Udah, yang penting jebakannya sekarang udah jadi. Sekarang kita tinggal nungguin tuh babi nginjek jebakan kita. Yuk, sekarang kita ngumpet yuk. Ayo. Ngumpet. Suara babi hutan muncul. Babi masuk ke area jebakan. Semua menahan nafas. Tiba-tiba, jebakan meleset.
gagal sih? Siapa yang ngukur jebakan? Contohnya aku tuh cuma pengen tidur aja. Nah, udah. Kali ini mungkin jebakannya memang gagal. Tapi besok kita adakan rapat sama yang lain. Rapat bikin di jebakan yang lain yang lebih cerdas lagi. Sekarang kita pulang dulu. Jebakan telah gagal, harapan mulai menipis, tapi seperti jodoh yang suka datang di saat tak terduga. Ide baru pun akan muncul dari suara yang tak disangka. Di siang hari, semua petani berkumpul dalam lingkaran. Suasana serius, tapi tetap ada bumbu khas warga yang gak bisa jauh dari bercandaan. Saudaraku sekalian, tadi malam ladang kita diserang, tanamannya habis, tenaga kita terkuras, dan ternyata jebakan kita dijadikan mainan sama si babi. Ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin Mbak Rakayana. Cuman kayaknya babinya pernah ikut pelatihan militer. Gitu ya. Jebakan gagal, panen gagal, duit gagal. Ini apa untuk acara gaul massal? Tapi kita nggak boleh nyerah. Coba cari cara yang lain. Coba tahu dia punya ide. Bisa kita lemparin batu? Atau kita kasih sambal terpedas taman negara biar dia tobat? Atau dia kita jadikan warga kehormatan saja. Jangan udah kerja sama kebun kita. Atau kita nyewa dukun aja buat nyari tuh babi? Astaga, kalian ini rapat atau acara stand up komedi? Udah, jangan berantem. Aku punya ide nih. Dahulu tuh zaman nenek moyang kita dulu, mereka itu bertarung dengan hewan itu menggunakan suara dan irama. Maksudnya nyanyi bareng si babi gitu? Loh, ya bukan. Tapi nenek moyang kita dulu membuat alat musik dari bambu. Baiklah, saya akan beri nama alat musik kita nanti Gondolio. Gondolio, lucu juga ya namanya. Ya bisa, ya tapi nggak lucu juga sih. Gondolio itu diambil dari kata gondeli yang artinya dibawa. Berarti gondolio ini berarti supaya tanaman kita yang sudah kita tanam di ladang itu tidak dirusak atau diambil oleh si babi hutan sialan itu. Alat musik babi? Ini ide atau sinetron? Kalau begitu sekalian kita undang babi hutannya buat konser. Beneran, suara musik Gondolio bisa mengganggu indera pendengaran babi. Bisa jadi ini berhasil loh. Nah betul tuh kata Laras, kita coba dulu. Daripada kita tidak berbuat apa-apa, nanti ladang kita tambah rusak. Kita coba dulu. Batu daripada terus gagal. Asal saya bisa tidur setelah batu mengikat bambu, gas. Ya udah deh, sekali ini aja aku nurut. Tapi kalau kali ini gagal, aku bakal bikin petisi. Ya baiklah, terima kasih semuanya karena sudah menyetujui ide saya. Besok kita berkumpul untuk membuat Gondolio. Kita buat suara tambak negara. Tengah kehancuran dan rasa putus asa, lahirlah ide yang sederhana tapi penuh harapan. Gondolio, sebuah alat musik yang akan mengubah nasib para petani. Di pagi hari, semua petani berkumpul di pinggir hutan bambu. Mereka mulai menebang dan mengolah bambu sambil ngobrol dan bercanda. Kita pilih bambu yang muda dan berirama karena kita mau bikin alat musik, bukan bikin alarm maling. Siapa Raka? Saya udah. Saya bikin babinya boleh ingat. Kalau bisa bikin babi nangis, minta maaf. Saya bekerja. Bambuku namanya bambu syahrini karena saya suka. Aku bantu namain aja ya. Soalnya biar ada bantuan moral. Maaf, aku geng kalian. Tapi ya. Ini alat musik apa alat nyiksa sih? Fokus, kita harus mencari bambu yang berirama supaya babi itu bisa ketakutan dengan suara kita. Sekarang kita lanjutkan. Pada petang hari, semuanya bersembunyi sambil memegang Gondolio dan bersiap untuk mengusir babi hutan. Nah, ini kan Gondolionya udah jadi. Sekarang kita ngumpet, terus nungguin babinya datang. Yuk kita ngumpet.
Dia datang. What the dog doing? Semuanya, bunyikan gondolio. Semuanya mulai memainkan kondolio. Suaranya nyaring, tajam, penuh irama. Babi hutan berhenti, terlihat bingung. Babi menggeleng-geleng, lalu panik. Ia berlari kacau, lalu kabur ke hutan. Semua bersorak. Gondolia kita sampai juga. Ah, baru kali ini aku kerja dan hasilnya nggak zong. Kita menang. Sekarang bisa panen lagi dan bisa diberi minyak lagi. Aku akuin deh, kamu ini emang bagus banget. Gondolia emang ajaib. Ini lanjutan kita juga. Iya. Sekarang kita pulang. Mampus lu babi. Suara bambu itu kini jadi legenda. Dari kondolio, para petani tidak hanya mengusir bahaya, tapi juga menemukan irama baru dalam hidup mereka. Dari sebuah ancaman, tumbuhlah tradisi. Dari sekumpulan petani, lahirlah kekompakan yang tak bisa digoyahkan. Bahkan seekor babi hutan. Cerita pun berakhir. Tamat. Bisa maning, bawi bisa manjat. Iya. Anu, kowe babi gawane raja. Babi? Ora. Jangan begitu. Keton, babi. Ayo mulai. Itu suara apa barusan ya? Tenang sama. Mungkin Safa. banget ya. Riwet sih, kalau misalnya aku lagi lapar juga bisa ngamuk. Ini sih harus kita tindak lanjuti. Masa iya kita kalah sama babi? Kita ini petani, bukan pemeran figuran di film horor. Udah. Yuk kita pulang dulu, yuk pulang. Kayaknya aku lebih capek kayak gini disuruh ketimbang. Sosok bayangan hitam besar ini menggemparkan para warga. Para warga pun yang melihatnya mencoba untuk menangkapnya. Ada yang coba menyerangnya dan juga ada yang coba menghampirinya. Waspadalah sosok hitam. Sekarang kita lanjutkan. Wow, bangunin tadi yuk. Atau kita jadikan dia warga. Oh iya bagus penangan itu tadi awalnya. Malah dijadiin mainan sama itu babi. Saya sudah berusaha. Atau diambil oleh si babi hutan sialan itu. Nah, kadis itu.